Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Gandhi Budiman. Di sini saya ingin bicara tentang sebuah fenomena yang sebenarnya sangat dekat dengan kita, tetapi sering kita abaikan, yaitu judi online. Di mana di kalangan anak-anak dan keluarga Indonesia, menurut data PPATK, ada hampir 200.000 anak di bawah usia 10 hingga 19 tahun yang sudah aktif bertransaksi dengan total perputaran uang mencapai ratusan miliar rupiah. Di sisi lain, kelompok usia yang produktif 30 sampai dengan 50 tahun menjadi korban judi online terbesar yang langsung berdampak pada kehancuran ekonomi, keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, dan tingginya angka perceraian. Mengapa ini bisa terjadi? Yuk kita bahas. Data yang dirilis oleh PPATK menunjukkan tren yang sangat mengkhawatirkan. Hampir 200.000 anak berusia di bawah 10 tahun hingga 19 tahun tercatat aktif melakukan transaksi dengan total perputaran uang mencapai ratusan miliar rupiah. Di sisi lain, kelompok usia yang produktif 30-50 tahun menjadi kelompok terbesar korban judi online yang berdampak langsung pada kehancuran ekonomi, keluarga, meningkatnya kasus kekerasan, dan tingginya angka perceraian. Fenomena ini tidak muncul begitu saja, melainkan merupakan hasil dari konvergensi antara akses teknologi digital yang mudah, lemahnya pengawasan, serta paparan konten digital menormalisasikan perilaku berjudi. Alasan utama kenapa anak-anak dan usia produktif bisa terjerat judi online sangat erat kaitannya dengan paparan media digital. Di ranah digital, iklan dan konten promosi judi online didesain sangat menarik dengan iming-iming keuntungan yang sangat besar, modal yang sangat kecil, dan mendapatkan balik modal yang sangat besar. Anak-anak yang tumbuh di era internet seringkali hanya mengenal dunia digital sebagai ruang hiburan dan eksplorasi, bukan sebagai ruang yang penuh risiko keuangan dan psikologis. Mereka melihat konten cuan yang sangat cepat, screenshot, withdraw, uang buta, atau live streaming, game taruhan sebagai hal yang biasa, bahkan sangat keren menurut mereka, sehingga tidak terlalu mengenali bahaya di baliknya. Media digital juga memperkuat judi online melalui algoritma dan personalisasi konten. Ketika seorang pernah mengklik situs atau menonton konten terkait taruhan, platform, atau bahkan menawarkan lebih banyak konten yang sejenis, termaksud grup, mungkin forum, dan akun memfasilitasi atau mengajari cara bermain judi online. Bagi anak-anak, ini membuka jalan pintas yang dimana menuju transaksi berulang. Bagi usia produktif, ini menjadi teman yang menghibur sekaligus menjerumuskan. Selain itu, e-wallet, transfer, dan pembayaran digital membuat uang terasa abstrak dan tidak bernilai, sehingga orang lebih mudah menghabiskannya untuk taruhan tanpa menyadari bahwa itu adalah uang keluarga yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pokok, pendidikan, dan masa depan. Dari perspektif literasi media, cara terbaik untuk menjaga diri dari jeratan judi online adalah membangun kesadaran kritis, batasan akses, dan komunikasi terbuka. Kesadaran kritis berarti mampu membedakan antara konten yang edukatif dengan konten yang bertujuan manipulasi emosi untuk menarik trafik atau konversi. Setiap iklan atau video yang menjanjikan kekayaan instan perlu dipertanyakan siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, dan apa yang disembunyikan. Batasan akses meliputi pengaturan layar bagi anak, pembatasan pulsa dan saldo e-wallet, serta penggunaan fitur parental control. Di tingkat keluarga,
penting membuka dialog terbuka tentang risiko judi online, memberi contoh korban, dan merancang alternatif solusi finansial yang sehat seperti perencanaan anggaran dan pengelolaan uang. Jika saya menjadi Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia, saya akan mengusulkan beberapa kebijakan utama untuk menekankan dan mengurangi angka pelaku judi online. Pertama, memblokir dan memutuskan akses yang dapat dilihat kepada anak usia di bawah umur dan akun yang terbukti memfasilitasi atau mempromosikan judi online dengan kolaborasi yang kuat antara regulator, penyediaan layanan internet, dan perbankan digital. Kedua, yaitu kampanye nasional yang menampilkan konten edukatif di media sosial atau media massa dan sekolah dengan berfokus pada dampak ekonomi, psikologis, dan sosial judi online. Yang ketiga yaitu ada penguatan regulasi terhadap iklan dan promosi digital yang menonjolkan kekayaan yang sangat cepat dan taruhan, serta larangan menargetkan kelompok usia rentan. Dan keempat, pembentukan kanal pelaporan dan pusat konseling bagi korban judi online yang bekerja sama dengan lembaga kesehatan mental dan layanan konseling keluarga. Menurut saya, kebijakan-kebijakan tersebut adalah kebijakan yang sangat tepat selama dilaksanakan secara tegas dan terus-menerus dan berkoordinasi dengan banyak pihak. Judi online bukan sekedar masalah individu, tetapi isu multidimensi yang melibatkan teknologi, keuangan, dan nilai-nilai sosial. Oleh karena itu, pendekatan yang efektif harus menggabungkan penegakan aturan di sisi hulu, penguatan kesadaran di tengah, dan dukungan rehabilitas di sisi hilir. Dengan demikian, media digital yang hari ini bisa menjadi senjata bagi judi online dapat diubah menjadi alat untuk melindungi keluarga dan generasi muda.